baru-baru ini. Jadi baru-baru ini tuh beredar kasus penyakit gagal ginjal ya di pada anak-anak. Pertama itu munculnya gagal pertamanya, kemudian ternyata sampai ke Indonesia dan beberapa pasien anak di Indonesia meninggal ya akibat gagal ginjal akut. Dan ternyata ditelusuri beberapa obat sediaan sirup pada obat batuk dan juga pada obat demam ya, ini mengandung etilen glikol dan dietilen glikol yang penggunaannya gitu ya, karena menyebabkan ini salah satunya adalah gagal ginjal akut. Kemudian Badan POM di sini melakukan inspeksi dan kemudian melakukan audit, kemudian sampling ke beberapa produk sediaan sirup ini ya, dan ternyata memang ada beberapa obat yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol ya. Tapi beberapa obat juga masih aman dikonsumsi. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan gagal ginjal akut itu? Dan ternyata ya setelah ditelusuri ini penyebabnya adalah etilen glikol. Nah, etilen glikol ini adalah suatu senyawa yang digunakan di industri farmasi ini sebagai bahan tambahan ya. Biasanya untuk melarutkan zat aktif yang memang tidak larut dalam air ya. Salah satunya adalah paracetamol ya. Jadi paracetamol ini kan tidak larut dalam air ya, larutnya dalam alkohol. Nah, ini pelarutnya biasanya menggunakan alkohol ya. Dan temuan yang menyebabkan gagal ginjal akut itu disebabkan oleh pelarut etilen glikol. Dan ternyata memang ATSDR ini menulis bahwa etilen glikol ini menyebabkan kerusakan pada sistem saraf ya. Nah, terus kenapa sih pelarut yang digunakan seharusnya itu apa gitu ya? Nah, pelarut yang harusnya digunakan itu adalah propilen glikol. Jadi sebenarnya propilen glikol ini aman ya. Jadi sudah sesuai dengan diatur oleh FDA ini propilen glikol ini bisa digunakan sebagai pelarut dan dikenali aman. Ini bisa digunakan untuk bahan tambahan dari obat gitu ya. Seperti itu. Lalu kenapa sih kejadiannya itu baru sekarang? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu ya? Dari kemarin-kemarin aman-aman aja gitu ya. Kenapa sekarang produsen obat ini menggunakan etilen glikol? Dan ternyata memang setelah ditelusuri semenjak pandemi ini harga propilen glikol ini harganya naik ya. Dan cenderung terus menaik sehingga beberapa industri farmasi yang nakal ini mengakali pelarut dari propilen glikol dirubah menjadi etilen glikol yang memang lebih murah, karena memang propilen glikol ini tuh proses pemurniannya itu lebih lama ya, lebih membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan etilen glikol gitu ya, jadi harganya juga semakin naik. Dan ternyata memang temuan-temuan yang ditemukan oleh pemerintah, oleh Badan POM, memang ada beberapa pemasok atau industri farmasi yang menggunakan sebagai pengganti propilen glikol. Nah, dari kasus ini kita bisa belajar bahwa keamanan dari suatu obat ya, walaupun cuma obat demam gitu ya, ternyata ini sangat harus diperhatikan gitu ya, sangat harus terjamin sehingga user atau pengguna pasien ini bisa merasa aman gitu ya setelah mengkonsumsi obat. Kan kita tujuannya minum obat itu biar sembuh ya, bukan nyari penyakit yang baru gitu ya. Nah, jadi harus adanya jaminan dari mutu dari obat yang diproduksi oleh suatu industri farmasi gitu. Apakah obat itu tuh memiliki kualitas yang baik dan juga tentu saja harus berkhasiat ya. Jadi selain jaminan kualitasnya baik, tentu kalau misalnya obat harus berkhasiat sehingga bisa menyembuhkan pasien ya. Nah, ini pentingnya keamanan produk obat. Nah, terus bagaimana sih caranya kita bisa menjamin keamanan produk obat ya? Mungkin kalian sudah mengenal ya, kalian kan mahasiswa farmasi sudah familiar dengan GMP, dengan CPOB gitu ya. Kalau misalnya GMP itu bahasa Inggrisnya gitu ya, General Good Manufacturing Practice. Nah, kalau misalnya di Indonesia, Badan POM mengeluarkan namanya CPOB atau cara pembuatan obat yang baik ya. Jadi di sini cara pembuatan obatnya itu diatur gitu ya oleh sehingga mutu dan keamanan
dari obat yang diproduksi oleh suatu industri farmasi itu terjamin gitu ya. Dan memang regulasi dari pembuatan obat ini sangat ketat gitu ya. Jadi kenapa sih jadi harus diatur seperti ini? Jadi memang sangat ketat gitu ya penggunaannya. Nah, ini juga selain proses pembuatannya, juga setelah beredar pun Badan POM melakukan pengawasan. Nah, salah satunya yang tadi ya, jadi ada produk tadi ya, produk sediaan sirup yang mengandung ethylene glycol ini dapat pengawasan ketat. Jadi biasanya itu Badan POM suka melakukan sampling-sampling ya, sampling-sampling ke pasar, ke apotek itu biasanya untuk salah satunya adalah untuk melakukan pengawasannya. Di antaranya selain itu juga industri farmasi harus menerapkan CPOB gitu ya dengan baik. Nah, mungkin kalian sudah kenal ya GMP itu apa, tapi saya coba bahas sedikit gitu ya, si GMP ini apa sih ya? GMP ini atau singkatan dari Good Manufacturing Practice ini adalah suatu konsep manajemen yang berbentuk prosedur dan cara kerja dalam menghasilkan produk yang baik yang akan dijual kepada konsumen. Di antaranya adalah ada aturan-aturan atau guideline atau panduan ya, panduan dari GMP sendiri yang diatur. Ini mencakup beberapa aspek ya, di antaranya adalah hygiene in production. Jadi untuk melakukan suatu produksi obat itu ada syarat ya. Jadi ada fasilitas yang harus dipenuhi dalam memproduksi obat. Jadi ada beberapa kelas-kelas gitu ya, kelas-kelas ruangan. Jadi ada kelas-kelas ruangan yang harus dipenuhi. Itu biasanya kalau misalnya kita baca di CPOB ada kelas A, B, C, D ya. Mungkin kalian nanti Mungkin kalian nanti bisa lihat ya, ada kelas A itu apa, kelas B itu apa. Biasanya kelas A, B itu yang lebih ketat ya pengawasannya. Biasanya kalau A itu dia itu lebih steril, ruangan steril tapi di bawah laminar LAF ya, laminar air flow. Nah, kalau misalnya grade B itu aseptis juga, cuma tidak di bawah LAF, itu biasanya di background dari kelas A gitu ya. Terus ada kelas C, kelas D. Nah, kalau kelas C sama kelas D itu untuk produk steril yang memerlukan sterilisasi di akhir. Jadi ada beberapa klasifikasi ruangan yang harus dipenuhi oleh suatu industri farmasi dalam memproduksi suatu obat. Jadi tidak sangat ketat gitu ya dari ruangan aja gitu. Kemudian selain ini juga ada quality management ya. Quality management itu untuk menjamin mutu dari produk yang dihasilkan ya, jadi produk obat yang dihasilkan. Di antaranya ada QA, kemudian ada QC ya, dan kemudian macam-macam nanti dibahas lagi ya di slide berikutnya. Kemudian ada fasilitas yang memadai dan juga personal yang terkualifikasi. Nah, ini fasilitas yang memadai seperti tadi jelaskan bahwa tidak sembarang ruang produksinya, tadi ada kelas-kelasnya, kemudian pada saat bikin plan site-nya itu kita harus tahu gitu ya, si ruangannya itu biasanya kalau industri farmasi itu nggak ada sudut ya si ruangannya, biasanya ada nggak membentuk sudut karena jadi antara dinding satu dengan dinding yang lain tuh nggak tajam gitu ya ujungnya, jadi ada lengkungan-lengkungan gitu. Itu tujuannya adalah tidak mengumpulkan debu ya biasanya, karena memang jumlah partikel yang dalam ruangan itu diatur dalam ruangan produksi dari obat ya. Jadi nanti ada berapa jumlah partikel yang harus ada di ruangan itu ada diatur. Berapa jumlah mikroba yang harus nggak boleh ada di situ itu diatur. Nah, biasanya itu diukur oleh partikel counter ya untuk menghitung jumlah partikel yang di ruangan. Kalau misalnya mikroba biasanya kita swab dulu si ruangannya, kemudian nanti diukur di laboratorium quality control bagian mikrobiologinya, nanti diatur. Seperti itu gitu. Jadi memang fasilitasnya harus memadai. Kemudian ada personal yang kualifikasi. Jadi personil yang terlibat dalam proses produksi, proses sampling, proses pemeriksaan kayak dari bahan baku, bahan kemas, sampai obat jadi, itu harus personil yang memenuhi kualifikasi. Jadi kalau misalnya ketika saya di industri itu, setiap personil itu mempunyai satu map, dan map itu tuh berisi identitasnya dia. Kemudian training-training apa yang sudah dilakukan itu ada.
Jadi terdokumentasi dengan baik. Jadi misal kalau misalnya personel yang melakukan produksi di ruangan produksi itu harus ada mengikuti pelatihan penimbangan, kemudian proses mixing di produksi seperti apa. Kemudian jadi ada SOP-SOP terkait yang harus kita trainingkan kepada personel terkait yang akan melakukan suatu proses produksi atau suatu proses pemeriksaan. Nah, jika memang si personel itu belum di training, itu tidak boleh biasanya, tidak boleh melakukan suatu pemeriksaan atau suatu proses ya produksi. Jadi memang nggak sembarangan orang, misalkan sekarang kita rekrut orang ini langsung kerja gitu ya, nggak bisa. Jadi harus kita training dulu gitu kalau di industri farmasi. Kalau misalnya kerja di bukan industri farmasi, hari ini rekrut suruh kerja bisa ya. Nah, kalau di industri farmasi nggak, harus dikualifikasi dulu. Jadi biasanya itu suka ada standar pembanding ya, misalkan standar pembanding dia bisa uh, dia bisa terkualifikasi, bisa memenuhi syarat atau tidak gitu. Jadi harus terkualifikasi. Nah, kemudian ada traceability. Traceability itu jadi maksudnya adalah setiap proses yang dilakukan dalam memproduksi suatu obat itu ada dokumentasinya. Jadi mulai dari bahan baku, misalkan bahan baku datang ya, disampling oleh QC, dilakukan pemeriksaan, rilis, kemudian ditimbang, kemudian dicampurkan, kemudian di filling, kemudian dikemas sampai produk siap kirim itu tuh ada dokumentasinya. Orang-orang yang terlibatnya pun ada di situ. Jadi ada dokumen namanya, kalau di kita tuh namanya batch record. Jadi misal mau produksi, misal ya saya kan dulu kerjaan di pabrik steril. Misal saya mau bikin infusan normal salin, misalkan infusan NS. Nah, itu ada batch record penimbangan. Kemudian ada di batch record itu ada catatan penimbangan, ada catatan sampling bahan baku. Jadi ada maaf. Jadi di catatan batch record itu tuh lengkap gitu, dari mulai sampling bahan baku, pemeriksaan bahan baku, penimbangan, dan sampai dengan pengemasan, itu lengkap sekali gitu. Jadi ketika kita ada komplain misal ada komplain, itu mentrace-nya atau menelusurinya itu jelas, gitu ya. Kemudian juga ada sistem komplain dan recall. Jadi kalau komplain dan recall itu suatu industri farmasi harus bisa mengcover ini. Jadi misal ada kita ada komplain nih, misal ya, kalau misalnya dulu di pabrik saya itu misalkan komplain dari suster ya, misalkan ini infusannya kok ini ya bocor, misalkan ya bocor. Kemudian biasanya datanglah ke QA ya, bagian compliance, datang ke QA, kemudian kita telusuri. Nah, bagaimana cara menelusuri? Nah, jadi di industri farmasi itu kita punya yang namanya retain sample. Ada yang namanya retain sample. Jadi setiap produksi yang dilakukan, kita menyimpan retain sample atau produk tertinggal ya kalau bahasa Indonesia-nya. Jadi retain sample itu, adalah produk obat jadi yang disimpan kita ada namanya ruangan retain sample, itu disimpan biasanya 2 kali pengujian. Misal untuk 1 kali pengujian itu kita butuh 2 bag infusan, jadi kita nyimpan retain sampelnya 4 bag infus. Jadi ketika ada komplain datang, kita bisa membandingkan sampel yang memang dari pasien dengan produk yang kita punya. Jadi kita bisa menelusuri ini salahnya di mana gitu ya. Misalkan dari retain sampel kita tuh nggak ada nih, misalkan nggak ada kebocoran, kemudian kita periksa memenuhi syarat semua, berarti memang komplainnya bukan datang dari kita. Mungkin bisa pada saat pengiriman atau pendistribusian itu bisa terjadi. Jadi pada saat komplain kita bisa melakukan klarifikasi gitu ya terhadap obat yang sudah kita rilis di pasar. Kemudian ada recall. Nah, untuk recall ini misal ada misalkan produk yang punya kita, misalkan produk dari yang dibuat kita tuh ketika di pasar itu misal dia cacat atau enggak, tidak memenuhi spesifikasi, misalkan dia kadarnya tuh kok nggak sesuai dengan spek gitu ya. Nah, tadi kita ujikan dengan retain sampel kita, dan ternyata misalkan dengan retain sampel kita sama gitu ya, sama apa yang dikomplainkan oleh pasien, itu kita bisa recall.
recall dengan batch yang memang terkait dengan cacatnya itu. Misalkan kalau kita produksikan produksi hari ini ada tuh namanya batch berapa gitu ya, batch apa. Nah itu satu batch aja yang kita apa namanya kita recall gitu, kita panggil, kita ambil kembali. Nah biasanya kalau batch obat itu biasanya ada angka kode-kode yang diketahui oleh, hanya diketahui kodenya itu oleh industri farmasi tertentu. Nah kalau misalnya di perusahaan saya yang lama ada tuh kodenya. Kalau misalkan kodenya ini berarti kita bisa tahu kalau misalnya kita ini ya, eh, kita bisa tahu oh ini produksinya bulan Juli 2015 gitu ya, bulan Juli 2015 gitu. Jadi kita bisa tahu. Nah itu bisa apa namanya, bisa kita recall ya kalau misalnya memang cacat itu berasal dari proses produksi yang kita lakukan. Nah ini kenapa ini dilakukan? Ini adalah untuk menjamin mutu dari obat yang diproduksi oleh industri farmasi. Nah ini ada beberapa standar GMP atau oleh Badan POM ya, ada 4. Untuk obat kita sebutnya CPOB ya. Nah ini kalian bisa baca, mungkin punya bukunya kali ya, pedoman CPOB. Nah, ini suami saya juga punya nih, punya, tapi ini produk apa ya, udah lama nih kayak gini ya. Oh nggak dilihat ya, kayak gini punya. Nah kalian juga pasti bisa downloadnya nih. Sekarang kalau dulu tuh zamannya susah ya, nggak bisa download harus beli. Kalau sekarang bisa download ya, dibaca ini lengkap sekali ya dari A sampai Z, dari mulai mengatur dari masalah bahan baku, kemudian personel, kualitas ruangan dan segala macam ini diatur oleh CPOB. Kemudian ini untuk industri makanan ini CPMB ya, cara pembuatan makanan yang baik. Untuk industri kosmetik ada CPKB, untuk obat tradisional ada CPOTB. Nah ini beberapa standar-standar ini harus dipenuhi oleh industri yang memang terkait. Misalkan kalau obat ya CPOB, kalau misalnya obat tradisional ya CPOTB gitu ya. Ini harus sesuai dengan pedoman. Terus gimana tahunnya suatu industri farmasi itu melakukan CPOB. Nah biasanya itu Badan POM melakukan audit ya terhadap industri farmasi tertentu. Nggak ada yang semua dilakukan audit ya oleh Badan POM, apakah memang memenuhi CPOB. Dan biasanya kalau misalnya mendaftarkan nomor izin edar juga biasanya sangat ketat gitu ya, jadi nggak gampang gitu ya untuk mengeluarkan nomor izin edar obat tersebut. Sampai sini ada pertanyaan? Ya silahkan, kalau ada yang mau bertanya langsung saja, bisa hand raise atau apa. Ya Bu Siti ya, langsung ya, bisa langsung. Iya, bisa langsung. Kalau misalnya mau bertanya, mangga. Kalau misalnya belum ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Belum ada ya? Baik, kita lanjut aja. Nah, terus bagaimana tadi kan aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh industri farmasi ya. Nah, sekarang bagaimana nih di industri farmasi sendiri melakukan pengawasan mutu obat. Nah, ini pengawasan mutu obat ini dilakukan melalui sistem pengawasan yang terencana dan terpadu. Salah satunya adalah pengambilan sampel ya. Pengambilan sampel. Jadi sampel seperti bahan baku, kemudian ada bahan tambahan atau eksipien ya, kemudian ada bahan kemas, itu kita lakukan sampling oleh bagian quality control ya. Jadi ketika barang datang, misal ada bahan baku zat aktif, misalkan acetaminophen misalkan ya, datang biasanya diterima oleh gudang bahan baku. Nah sebelumnya juga nggak langsung datang ya, biasanya kita juga ada audit supplier dulu ya sebelum kita sebelum kita menerima atau membeli suatu bahan baku. Kita biasanya audit supplier dulu, dia memenuhi syarat untuk obat kita enggak gitu ya. Nah misalkan itu proses udah terpenuhi ya misalkan ya. Nah jadi ketika sampel datang itu biasanya diterima oleh gudang bahan baku. Nah ketika datang biasanya untuk kalau misalnya di industri farmasi itu semua barang itu harus ada label ya. Jadi label yang menunjukkan identitas barang tersebut. Misal bahan baku acetaminophen datang, itu biasanya kita kasih label karantin. Warnanya kuning biasanya. Karantin, kemudian di gudang bahan baku itu biasanya lokasinya tertentu. Lokasi memang untuk bahan baku atau bahan yang karantin. Apa artinya karantin? Karantin itu artinya adalah barang tersebut belum melalui proses pemeriksaan QC
belum ada keputusan apakah dia bisa digunakan atau tidak gitu ya. Biasanya dikasih label karantin, kasih label. Dan tidak boleh ada bahan yang ada di gudang bahan baku tanpa label. Jadi harus ada label. Misal ketika datang biasa dikasih karantin ya warna kuning. Dari jauh juga kelihatan oh warna kuning berarti karantin. Semua orang di industri farmasi itu harus mengetahui bahwa label yang kuning itu berarti karantina. Nah, setelah dikasih label karantin, nanti orang bagian gudang bahan bakunya itu akan mengirimkan bound sampling kepada QC. Nanti sama QC diterima, oh ada bahan datang nih. Misalkan 10 tong ya, 10 tong paracetamol misalnya 10 tong ya. Itu yang harus kita sampling. Nah, kemudian QC sampling. Setelah sampling dilakukan pemeriksaan, sesuai dengan standar pemeriksaan tentunya ya. Nah, kemudian ternyata bahan baku tersebut memenuhi syarat. Jadi ada syarat-syarat yang harus, ada parameter-parameter yang harus dipenuhi oleh bahan baku tersebut dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan QC, dia memenuhi syarat. Nah, karena memenuhi syarat itu kita kasih label rilis. Nah, biasanya di sini ada ya nomor batch-nya berapa, kuantitinya berapa. Ini maksudnya ini nggak mesti ini isinya begini ya. Jadi tiap industri biasanya beda, tapi selalu ada batch number si lot dari si acetaminophennya, tong nomor berapa itu biasanya ada. Kemudian ada tanggal rilisnya oleh siapa, biasanya ini tanda tangannya oleh inspektornya. Kemudian rilis dan tentu saja ada dokumen yang harus dilampirkan atau disetujui oleh QC manajernya biasanya. Nah, kemudian kita terbitkan label rilis, kemudian kita tempelkan di tong-tong yang tadi ya, ada 10, nah tempelin 10-10-nya, jadi nggak cuma 1, 10-10-nya kita tempel label rilis, gitu. Kalau misalnya ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh QC, dia tidak memenuhi syarat, misalkan ya, ada salah satu parameter yang tidak memenuhi syarat, misal kadarnya harusnya 98 sampai dengan 102, nah dia kadarnya 97%, berarti dia reject. Nah, reject biasanya warnanya merah. Tempelin aja merah. Nah, jadi bagian gudang tahu bahwa si bahan baku itu tuh reject dan nggak bisa dipakai. Dan biasanya kita ada kesepakatan ke supplier untuk dikembalikan gitu ya. Untuk dikembalikan. Nah, kemudian pengambilan sampelnya gimana? Nah, ini ada salah satu contoh AQL sampling plan ya. AQL itu adalah acceptance quality level. Nah, ini yang saya cantumkan di sini adalah untuk bahan kemas ya. Untuk bahan kemas biasanya datangnya banyak nih. Misalkan bahan kemasnya dus misalkan ya. Dus biasanya nggak datang cuma 1 atau 2 ya. Biasanya ratusan bahkan sampai ribuan. Dan kita periksa ribuan, seribunya ini enggak. Jadi ada beberapa acceptance quality level. Jadi misal ada 1000 bahan kemasnya, berarti 1000 bahan kemas dia di sini. Di antara 501 sampai 1200. Berarti terus kita biasanya menentukan kesepakatan dengan supplier kita pakai general inspection level yang mana. Misalkan kita pakai general inspection level 2. Berarti dari 1000 bahan kemas itu kita pilih J ya. Ini kan general inspection 2 1000 J ya. Nah, J itu pindah ke tabel ini J, maka sampel yang kita sampling itu cukup 80 pieces saja. Jadi enggak 1000. 80 pieces kita sampling ya. Kok pintu keluar, maaf. Nah, 80 kita sampling dan kemudian ada acceptance kriteria dan juga reject. Jadi misal dari 80 sampel itu kita misal ambil ini apa ya? Ini ada normal inspection-nya juga. Ini ada pilihannya mau semakin kesini semakin ketat ya. Misalkan kita pilih nomor 1. Nah, dari sini nomor 1. Nah, ini misal dari 80 itu 2 ternyata cacat gitu ya. Nah, kalau cuma 2 yang cacat, itu diterima 1000-1000-nya. Tapi kalau misalnya ditemukan ada 3 yang cacat, maka reject 1000-1000-nya. Seperti itu. Jadi memang ada jumlah sampling. Jadi kan kalau misalnya bahan kemas ada 1000, kan nggak mungkin ya kita sampling 1000. Kita samplingnya sesuai dengan langkah-langkah inspeksi ANSI namanya, atau American National Standard, ini saya lupa. Nah, ini biasanya untuk menentukan berapa general inspection levelnya itu berapa, biasanya ini kesepakatan dengan supplier ya, biasanya seperti itu.
Dan kalau misalnya untuk bahan baku gimana? Nah, kalau bahan baku nggak mengikuti itu, biasanya kalau di tempat saya dulu kerja itu pakai akar N+1. Jadi misal tadi ada tongnya 10. Jadi kalau misalnya jumlahnya 10 ya di sampling 10-10-nya. Kalau misalnya ada 20 berarti akar 20+1 gitu. Jadi memang untuk mengefektifkan, jadi kan nggak mungkin ya tongnya kita buka semuanya kalau zat aktif ya. Jadi kita pakai akar N+1. Nah, kemudian selain pengawasan mutu sampel juga kita menggunakan spesifikasi dan pengujian. Jadi setiap pengujian itu kita punya spesifikasi atau parameter-parameter yang harus dipenuhi untuk suatu bahan itu bisa diluluskan atau setelah diuji bisa diluluskan atau di reject ya. Biasanya kita mengacu pada farmakope. Nah, biasanya mengacu pada farmakope. Farmakopenya bisa pakai ngikut ke USP, kemudian atau US Farmakope atau British Farmakope, yang tergantung dari memang kita mau ngacu kemana. Ya, biasanya sih kita umumnya pakainya USP. Nah, gitu ya. Jadi nanti beberapa parameter kita menggunakan standar dari USP. Misal kita mau menguji parastamol, maka si parastamolnya itu atau acetaminophennya itu kita menggunakan standar dari USP yang kita beli, yang sudah konsentrasinya yang sudah diketahui gitu ya, untuk membandingkan benar nggak si bahan baku kita tuh kadarnya sekian gitu ya. Nanti saya jelaskan lagi ya di bawah itu lebih detail. Dan ada itu bagian organisasi. Organisasinya apa? Tadi ada QC, kemudian ada QA, ada IPC atau in process control ya. Jadi itu organisasi-organisasi yang memang ada di industri farmasi untuk mengontrol atau mengawasi mutu suatu produk. Kemudian ada dokumentasi, seperti yang saya jelaskan di depan tadi ya, dokumentasinya itu jelas gitu ya, dari mulai tadi ya sampling, kemudian penimbangan, sampai si produk tersebut dikemas itu jelas gitu ya. Personel yang terlibatnya jelas, dan biasanya kita menggunakan industri farmasi itu pakai pulpen biru. Pulpen biru karena biar nggak kayak di fotokopi gitu ya, jadi selalu bukan otentik ya, maksudnya tuh bener gitu ya, bukan fotokopian. Biasanya pakai pulpen biru. Kemudian kalau misalnya penulisan itu dalam industri farmasi, dalam GMP itu tidak nggak boleh pakai tipek. Jadi pakai pulpen biru, kalau salah itu dicoret, kemudian kita paraf tanggal. Jadi kapan kita mengkoreksi dokumen itu harus tercatat. Jadi kalau misalnya kita salah menulis, misalkan harusnya nimbang 89 gram, tiba lagi ngobrol, jadi 90. Nah, itu 90-nya nggak boleh dicoret-coret, nggak boleh diorak-orak, atau nggak dikasih tipek, nggak boleh. Tapi dicoret, kemudian paraf, kasih koreksinya misalkan tadi 89, terus kasih tanggal. Jadi ada sejarahnya gitu ya, sejarahnya bahwa itu tuh pernah salah nulis tuh ada gitu. Dan itu tuh harus tidak, kalau misalnya ketahuan di orak atau di tipek itu bahaya, nggak boleh ya. Kemudian prosedur kelulusan. Nah, prosedur kelulusan kayak bahan baku, bahan kemas itu dirilisnya oleh QC. Kalau misalnya obat jadi dirilisnya oleh QA ya. Seperti itu. Jadi memang pengontrolannya itu sangat ketat gitu ya untuk menjamin si mutunya. Nah, ini prinsip dasar pengawasan mutu. Di antaranya adalah fasilitas memadai. Tadi ya udah jelaskan di depan, ada klasifikasi ruangannya, kemudian ini pakaian yang digunakan untuk industri. Nah, biasanya kalau di industri obat steril itu tuh pakaian yang digunakannya juga banyak ya. Jadi biasanya itu operator-operatornya itu harus mandi dulu sebelum masuk ke ruangan produksi. Mandi dulu. Kemudian ada pakai jumpsuit warna hijau. Nah, masuk ke ruang steril lewat ruang antara, kemudian masuk lagi pakai baju yang warna putih, terus pakai apa sih? Pakai sepatu ya, sepatunya yang dari kain itu loh. Sepatu dari kain. Nah, itu. Jadi sangat ketat ya. Kenapa? Karena untuk menghindari tadi ya kontaminasi dari mikroba, bakteri, partikel. Karena kalau obat steril kan intravena ya, jadi nggak boleh ada partikel besar gitu ya, atau nggak ada mikroba gitu ya, sehingga produknya jadi tidak steril. Kemudian tadi personel terlatih ya, jadi tadi udah dijelaskan. Kemudian prosedur yang disetujui. Jadi prosedur yang disetujui itu tadi ya, beberapa SOP seperti bahan kayak gini. Saya tunjukkan.
ini adalah kelihatan ya kecil. Nah, ini adalah standar pemeriksaan. Nah, kalau ini saya ngambil dari farmakopenya langsung. Jadi kalau misalnya di industri farmasi itu ada namanya SOP-nya ya, standar pemeriksaan obat atau standar pemeriksaan bahan baku SPBB ya, standar pemeriksaan bahan baku SPBB. Nah, ini biasanya sudah misalkan dibuat dokumennya, parameter-parameternya apa. Nah, ini dari farmakope ini kita lakukan validasi metode analisa dulu di kita. Salah satunya adalah kalau validasi metode analisa kita ukur akurasinya, presisinya, kemudian apa namanya, kalau misalnya dilakukan sama orang yang berbeda itu hasilnya sama nggak, namanya intermediate precision ya. Nah, itu setelah dilakukan validasi metode analisa, kita buat standar pemeriksaannya, dan kemudian kita bikin parameter-parameter atau spesifikasi yang harus dipenuhi oleh bahan baku atau bahan kemas tersebut ya, atau enggak obat jadi tersebut. Ini contohnya, ini adalah bahan baku acetaminophen. Acetaminophen ini ada biasanya dilakukan pertama tuh pemeriannya. Dia misalkan bentuknya powder gitu ya, powder. Benar nggak? Dilihat, oh ya checklist. Biasanya ini ada apa namanya? Ada checklist yang harus diisi gitu ya. Oh, pemberiannya betul, warnanya powder. Kemudian identifikasinya biasanya nih menggunakan HPLC. Nah, ini ada HPLC, ada sistem-sistem yang harus dipenuhi gitu ya. Ini buffernya, kemudian sistem si HPLC-nya harus seperti apa, kolom yang digunakannya harus bagaimana. Nah, kemudian setelah apa namanya, ini ada tailing faktornya berapa. Kemudian setelah dihitung, ini ada perhitungannya. Setelah dihitung kadar yang diperolehnya berapa sih gitu ya. Nih, biasanya nih ada acceptance kriteria. Nah, untuk acetaminophen ini acceptance kriterianya 98 sampai dengan 102 ya, on the dry basis. Nah, jadi kalau misalnya setelah kita ukur assay-nya itu ternyata 97 tadi ya, maka dia tidak memenuhi syarat ya, maka tidak bisa dipakai gitu ya. Kalau misalnya dia misalkan kadarnya ada 99, berarti MS atau mid spec ya bisa digunakan itu si bahan baku tersebut. Ini adalah parameter-parameter yang harus dipenuhi oleh suatu bahan baku yang dilakukan oleh bagian quality control ya. Kemudian ini contoh untuk sarana pemeriksaan bahan tambahan. Contohnya propilen glikol. Propilen glikol nanti dilihat pemeriannya seperti apa. Misalkan pemeriannya warnanya bening gitu ya. Nah, pas dilihat warnanya agak keruh, oh udah pasti nggak mid spec kalau itu ya. Terus misalkan dia warnanya bening, kadarnya memenuhi syarat, tapi ternyata di sini ada parameter impurities ya, kalau nggak salah. Ini kecil ya, nanti kalian bisa ini aja browsing ya nanti farmakope ini ya, namanya ini monograf ya, monograf dari propilen glikol, kalian bisa cari. Ini contohnya adalah misalkan ada impuritiesnya nih, ada di ethylene glikol dan ethylene glikol. Nah, ini syarat itu tidak boleh lebih dari 0,1%. Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan ternyata ethylene glikol dan di ethylene glikolnya itu 2%. Berarti itu nggak bisa dipakai walaupun misalkan kadarnya memenuhi syarat ya. Nah, seperti itu. Jadi ada parameter-parameter yang harus dipenuhi. Nah, ini untuk obat. Untuk obat biasanya sama ya seperti sebelumnya, pokoknya ada parameter yang harus dipenuhi dan harus meet spec gitu ya. Nah, kemudian setelah prosedur yang disetujui, ini ada pencatatan dilakukan secara manual tadi ya. Jadi kalau misalnya dokumen-dokumen yang digunakan dalam pengawasan mutu itu biasanya tulisan. Jadi ada worksheet-nya namanya tadi ya. Kalau worksheet-nya itu biasanya di print, itu biasanya berisi parameter-parameter yang harus kita cek. Nah, untuk pengisian hasilnya kita tulis. Misalkan tadi kadarnya 100%, tulis tangan 100%. Kemudian impuritiesnya 0,01%, tulis 0,01% sama pulpen biru ya, harus pulpen biru. Seperti itu. Jadi harus dilakukan secara manual. Apa aja sih yang diawasi oleh pengawasan mutu? Itu ada bahan awal, bahan kemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Untuk bahan awal seperti tadi ya, zat aktif, eksipien, bahan kemas seperti misalkan bag infusan, kemudian ada vial, ampul ya. Kalau misalnya blister, kalau buat supo ya pakai blister. Kemudian seperti itulah bahan kemas yang misalkan ada bahan kemas primer, ada bahan kemas sekunder. Kalau bahan kemas sekunder seperti dus ya. Nah, itu harus diawasi mutunya ya. Walaupun kayak misalkan kayak ini ya, misal
ini ya, dus cepat gitu ya. Ini harus diperiksa. Misalkan tulisannya berbeda, nah itu juga harus dicek. Misalkan nggak apa-apa tulisannya beda, nggak bisa. Karena apa? Takutnya ada pemalsuan produk. Jadi ke bahan kemas pun dari mulai tulisan, warna, kemudian posisi itu harus dicek gitu ya. Dan memang harus diawasi mutunya. Kemudian ada produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Kalau produk jadi adalah produk yang sudah jadi ya. Sudah jadi yang langsung bisa digunakan oleh user atau enggak oleh pasien. Nah, kalau produk antara dan produk ruahan apa bedanya? Ada yang bisa jelasin nggak? Atau bisa jawab nggak? Bedanya produk antara dan produk ruahan? Nggak ngantuk? Ya. Produk antara dan produk ruahan. Apa yang dimaksud dengan produk antara dan produk ruahan? Permisi Antara Bu. di antara. Lanjut. Wah, bagus ini. Izin jawab. Jadi ada produk antara sama produk ruahan. Kalau produk antara itu kan dia kayak di tahapan yang setiap campuran bahannya itu masih memerlukan satu bahan lebih. Jadi dia masih di tahap pengolahan. Tapi kalau misalkan ruahan itu obat yang sudah selesai diolah. Jadi kita tinggal masukkan ke kemasan si primernya gitu. Iya, betul. Iya, betul. Iya ya. Jadi bedanya produk antara dan produk ruahan itu, kalau produk antara dia harus masih membutuhkan proses selanjutnya ya untuk menjadi produk jadi gitu ya sebelum dikemas. Contohnya adalah tablet, misalkan tablet yang di coating gitu ya. Tabletnya masih udah dicampur, di mixing, kemudian dicetak, namanya uncoat ya. Kemudian nanti diproses lagi untuk di coating. Setelah di coating baru dikemas ke bahan kemas primer. Nah, itu produk antara. Jadi ada beberapa proses yang harus dilewati. Misalkan yang uncoat tadi ya, sampai coating. Nah, uncoat itu adalah namanya produk antara. Kemudian kalau produk ruahan, contoh tadi ya, karena saya kerja di produk steril, misalkan infusan ya, infusan itu ketika ditangki, ketika di mixing, kemudian kita filling. Nah, si infusan sebelum filling ke kemasan primer itu adalah produk ruahan. Nah, si produk antara dan produk ruahan itu tetap disampling oleh QC untuk dilakukan pemeriksaan apakah dia memenuhi syarat untuk dilakukan ke tahap selanjutnya. Kayak tadi produk antara, si uncoated itu sebelum di coating memenuhi syarat enggak gitu ya. Kalau misalnya tidak memenuhi syarat biasanya di hold dulu tuh. Kenapa biasanya? Kemudian kalau produk ruahan pas dicek bulknya, atau produk ruahan kita biasanya nyebut bulk ya, bulknya pas dicek ternyata kadarnya tidak memenuhi syarat ya. Misalkan syaratnya tadi harusnya 98 si infusan tuh sampai dengan 100 gitu kan. Ternyata kadarnya itu 97 misalkan ya. Nah, ini kan tidak memenuhi syarat. Nah, biasanya kalau 97 biasanya kita rework namanya ya. Di rework biasanya kita tambahkan si zat aktifnya sampai memenuhi kadar yang dipenuhi ya, untuk memenuhi spesifikasi. Atau enggak kelebihan. Jadi di hold dulu biasanya tangki sebelum di filling. Kelebihan biasanya kita tambahin airnya gitu ya, tambahin airnya. Nah, itu tuh untuk penambahan air, kemudian penambahan zat aktif itu tuh tidak sembarangan. Yaudah deh, ini kayak masak gitu ya. Ini kayaknya kurang, pas dicek QC kadarnya kurang nih. Tambahin aja lah si zat aktifnya, si NSL, si NaCl-nya gitu. Kalau misalnya bikin infusan NS, tambahin NaCl-nya. Nggak bisa kayak gitu. Jadi tetap ada prosedur di mana harus ada persetujuan dari bagian manajernya ya, misalkan ini ada proses ini gitu ya, manajer produksi dan juga manajer QC ada persetujuan untuk melakukan rework tadi. Dan biasanya untuk produk-produk rework itu nggak bisa langsung dijual. Biasanya kita lakukan stability dulu, stability study sampai benar-benar si produk itu tuh stabil gitu ya, karena kita tadi mau menjamin mutu si produk yang kita jual gitu ya. Nah, itu betapa ketat gitu ya si pemeriksaan si obat itu. Nah, sekarang tadi kan ada yang untuk pengawasan mutu itu ada quality control dan juga quality assurance. Ada yang bisa bedain nggak quality control itu apa? Quality assurance itu apa? Ya. Oke. Langsung aja mungkin ya, karena udah lama, mungkin udah malam. Ya, jadi beda ya quality control dan quality assurance. Nah, kalau quality control itu tuh yang namanya juga
kontrol ya, mengawasi. Biasanya yang di lapangan ya, inspeksi, pemeriksaan kayak tadi ya, bahan kemas, bahan baku dan segala macam. Kemudian kalau quality assurance itu jaminan, menjamin kualitas. Nah biasanya dia tadi ya untuk meluluskan obat jadinya itu dia yang jamin gitu ya, dia yang meluluskan si obat jadinya, karena ketika pelulusan obat jadi tidak hanya mereview pemeriksaan obatnya saja, tapi keseluruhan proses. Jadi keseluruhan proses dari mulai penimbangan tadi ya, di batch recordnya itu direview oleh quality assurance untuk diluluskan. Nah ini ya, kalau misalnya saya dapat gambar nih bagus dari salah satu di internet ya, saya ambil. Ini menjelaskan banget nih quality assurance dengan quality control. Jadi dalam suatu quality system ya, jadi quality assurance dan quality control itu berada di bawah quality systemnya. Jadi unit pengendali sistem itu biasanya mengacu ke CPOB. Nah, kemudian ada ISO ya, ISO 9001 ini manajemennya ya. Kemudian ini K3-nya, keselamatannya juga harus dipenuhi gitu aspeknya. Kemudian ada unit pengendali dokumen. Nah, unit pengendali dokumen tadi, jadi ada dokumen-dokumen kayak SOP, standar operation prosedur itu biasanya dikontrol oleh pengendali dokumen. Jadi kalau misalnya dokumen itu nggak sembarangan bisa fotokopi. Jadi kita kalau misalnya mau fotokopi, biasanya kita fotokopinya di unit pengendali dokumen. Biasanya diawasi. Biasanya kalau misalnya dokumen itu di industri farmasi ada namanya kontrol kopi. Kontrol kopi itu artinya adalah si dokumen yang memang dikontrol oleh dokumen kontrol peredarannya gitu ya. Jadi hanya SOP itu yang bisa digunakan. Karena bisa ya SOP-nya itu ada perubahan nih. Ada perubahan biasanya tulisan revisi 2. Nah, si revisi yang pertamanya biasanya sama dokumen kontrol ditarik biar nggak beredar. Jadi nggak ada operator yang menggunakan SOP revisi 1. Jadi menggunakan revisi 2. Seperti itu. Jadi si dokumen pun kita kontrol ya. Kemudian ada bagian manajemen review, ada annual product review, ini biasanya bagian QA ya. Ini bagian unit PDCA ya, plan do check action ya. Nah, di situ biasanya untuk meningkatkan kualitas dari produk obat yang dijual ya. Biasanya kita lakukan annual product review tahunan ya untuk mengetahui bahwa memang produk ini dilihat produksinya dari tahun ke tahun kadarnya kayak gimana gitu ya, si trennya, kemudian tren stabilitasnya seperti apa. Nah, biasanya ada di APR ya. Nah, kemudian quality assurance ini ada bagian inspeksi atau audit. Nah, biasanya ini audit ya, biasanya dalam pabrik atau luar pabrik itu biasanya dilakukan auditnya oleh QA. Misalkan tadi ada supplier ya, supplier juga kita biasanya bisa audit gitu ya. Kemudian pabriknya sendiri bisa diaudit oleh QA. Kemudian ada unit validasi. Nah, validasi ini juga sangat penting. Misal ketika kita proses produksi obat, itu biasanya divalidasi dulu prosesnya. Apakah dari biasanya 3 batch ya, 3 batch kita validasi. Apakah memang ketiga batch setelah kita produksi 3 batch itu tuh hasilnya bagus atau enggak. Nah, kemudian mesin, alat fasilitas produksi juga kita validasi. Biasanya kita melakukan PQ, performance qualification, kemudian installation qualification, dan juga operation qualification. Jadi ada PQ, OQ, IQ. Nah, itu harus memenuhi syarat. Biasanya ada syaratnya. Kemudian alat-alat ukur yang digunakan di ruang produksi, kemudian di ruang QC, kita lakukan kalibrasi. Jadi kalibrasi alat ukur dilakukan secara berkala. Kemudian ada unit keluhan mutu atau compliance ya. Jadi bagian QA itu menerima komplain atau keluhan dari tadi ada komplain dari user atau dari pasien gitu ya. Kemudian melakukan investigasi dan melakukan ini ada KAPA ya, namanya corrective action and preventive action. Biasanya ditemukan temuan misalkan finding nih, biar si findingnya itu tidak terjadi lagi, maka kita lakukan korektif dan juga preventive action. Nah, kalau bagian quality control tadi yang melakukan di lapangan ya, tadi pemeriksaan obat dan segala macam. Nah, ini pengenalan aja ya, 7 QC tools. Ini ada biasanya kita menggunakan check sheet, kemudian ini biasanya checklist ya. Checklist, Pareto. Nah, ini yang biasa digunakan ini sih, diagram ikan ya, fishbone biasanya. Kalau cause and effect diagram. Kalau fishbone itu biasanya kita melakukan suatu
identifikasi masalah misalkan ya. Ini masalah ini terjadi karena apa? Dari orangnya kah, dari alatnya kah? Kita harus telusuri semua aspek sehingga kita bisa tahu oh penyebab masalah ini adalah ini gitu ya. Sehingga kita bisa cari bagaimana cara mengatasinya, juga bagaimana cara preventifnya, apa ya? Mencegah itu terjadi lagi gitu ya. Nah, biasanya pakai fishbone. Ini yang biasa kita gunakan sih, saya gunakan di tempat saya bekerja dulu ini. Kemudian pakai check sheet, kalau yang lainnya jarang digunakan. Tapi bisa digunakan untuk mengontrol kualitas dari suatu produk ya. Nah ini saya ini contoh aja ya. Ini nggak semua industri farmasi ini diagram struktur organisasinya seperti ini. Tapi umumnya ya ini QC, bagian kualitas, bagian penjaminan mutu ada QC dan juga QA. Biasanya QC itu ada QC manager ya, ada QA manager. Nah kalau misalnya di tempat saya bekerja itu QC dan QA itu ada di atasnya lagi ada head of quality. Jadi saking ketatnya gitu. Jadi selain setelah direview oleh QC, QA ada head of quality gitu ya, head of quality. Nah, di bawah QC itu ada lab supervisor, kemudian ada microbiologist, itu biasanya untuk produk steril ini sangat dibutuhkan ya. Kemudian ada IPC atau in process control supervisor. Ini di bagian produksi biasanya kita tempatkannya untuk mengontrol proses gitu ya, kualitas proses, kemudian nanti periksa lagi oleh bagian QC. Kemudian ada QA itu ada bagian internal audit, bagian audit, kemudian validation officer, dan kemudian ada product stability. Bawah untuk product stability. Kemudian ini kayaknya enggak. Nah ini langsung ke metode analisis produk obat ya. Jadi, standar pemeriksaan di QC-nya seperti apa sih? Tadi saya menyinggung validasi metode analisa ya. Jadi dari farmakope itu kita nggak langsung dipakai gitu, tapi kita lakukan validasi metode analisis dulu. Kita lakukan presisi, akurasi, kemudian kita hitung LOD, LOQ, specificity, linearitas, kemudian robustness. Robustness tuh misal kita lakukan hari ini sama besok hasilnya sama nggak? Biasanya kita hitung RSD-nya ya. Kalau RSD-nya dia memenuhi syarat, maka metode tersebut bisa digunakan. Jadi nggak sembarangan kita pakai metode, tapi kita lakukan validasi metode analisis ya. Kemudian metode analisis yang digunakan di industri farmasi apa aja sih? Umumnya industri farmasi itu memiliki HPLC, HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Ini teknik analisis untuk mengidentifikasi zat dan memisahkan setang ukur jumlahnya dalam suatu larutan. Nah biasanya tadi ya, kalau misalnya tadi yang ditunjukkan farmakope sebelumnya itu ada pemeriksaan HPLC gitu ya, larutannya apa, si buffernya apa gitu ya. Nah nanti si sampel kita tuh diinjekin di sini di injektor. Nah ini si buffernya, kemudian pakai pompa, namanya juga kan high performance ya. Jadi pakai pompa dengan kekuatan tinggi, dia akan mendorong si sampel dimasuk ke dalam kolom. Nah, di kolom ini terjadi pemisahan dari zat-zat yang akan kita analisa gitu ya. Contohnya ini adalah ini contohnya apa ya? Ini contoh pik-pik yang muncul gitu ya. Nah, ini adalah contoh kromatogram yang bagus gitu ya, di mana tailing faktornya saya rasa ini bagus kurang dari 2% gitu ya. Nah, ini adalah ketika seperti ini dan kita dengan alat ini kita bisa ngitung zat yang kita ya. Nah ini kolom HPLC yang biasa digunakan, beda kolom C8, ada C18 tergantung dari si zat yang akan kita pisahkan ya. Ada kolom fase normal dan juga ada kolom fase terbalik. Nah ini pengenalan HPLC aja sekilas. Nah untuk HPLC ada sistem yang isokratik, ada yang gradien. Kalau isokratik biasanya kenapa? Ya, biasanya kita menggunakan hanya satu buffer ya. Kalau misalnya gradien kita menggunakan lebih dari satu buffer ya, biasanya 2 buffer, dan biasanya ada perbandingan dari buffer tersebut ya. Jadi misalkan ada perbandingan buffer sehingga bisa memisahkan si zat-zat yang akan kita pisahkan.
Nah, ini tipe-tipe HPLC ada fase normal, fase terbalik. Kalau fase normal biasanya mobile phase-nya atau buffernya itu non-polar. Ya, biasanya untuk sampel-sampel yang non-polar ya, non-polar. Kemudian ini fase terbalik, dia mobile phase-nya polar, maka si zatnya itu polar juga karena kan like di soft like ya, jadi si sampel itu akan larut di pelarut yang polaritasnya sama. Nah, ini adalah contoh dari parameter-parameter yang harus dilakukan. Jadi ketika kita memeriksa suatu zat menggunakan HPLC, ada beberapa parameter yang harus dipenuhi dan ini adalah parameternya. Ini contoh dari kromatogram dari parastamol ya, parastamol ini. Yang ini parastamol, kemudian ada phenylephrine, kemudian ada glyceryl glutamat dan juga CTM ya. Ini obat apa nih? Obat apa nih? Batuk ya. Obat batuk. Nah, jadi nanti kalau obat batuk misalkan zat aktifnya ada 4 ya. Biasanya di si kromatogramnya ada 4 peak. Nah, 4 peak ini kita bisa hitung kadarnya berapa ya dengan alat HPLC ini. Nah, ini salah satu contoh dari penggunaan HPLC ya. Nah, ini selain HPLC kita juga bisa menggunakan spektrofotometer UV ya untuk analisis untuk kadar ya, untuk mengukur kadar dari suatu zat. Nah, ini biasanya dihitung absorbansinya. Biasanya kita membuat kurva kalibrasi standar ya, dengan larutan yang sudah kita ketahui konsentrasinya. Nanti dapat absorbansinya berapa, kita masukkan ke kurva baku, jadi kita bisa tahu nih konsentrasi dari sampel kita berapa. Kemudian ada gas kromatografi. Bedanya apa? Kalau gas kromatografi ini adalah untuk menganalisis senyawa-senyawa yang menguap. Contohnya tadi kayak propilen glikol. Propilen glikol itu biasanya diukurnya pakai GC ya, karena mudah menguap ya, karena alkohol gitu ya, alkohol mudah menguap. Nah ya biasanya ini kita ukur pakai GC. Nah bedanya dengan HPLC, kalau GC itu kolomnya lebih panjang nih kayak apa ya, kayak kumpulan gitu, dan kolomnya itu lebih kecil gitu ya, jadi dibantu oleh gas, nanti sampel kita masuk ke sini dan akan seperti tadi akan muncul bisa dan ini selain GC ada AS atau Atomic Absorption Spectroscopy. Nah ini untuk menganalisis kandungan logam, misal dalam sediaan obat kita ada kalsiumnya, ada magnesiumnya. Nah kita bisa ukur pakai AS. Nah AS itu biasanya dibakar ya pakai flame gitu, ada nebulizernya. Kemudian nanti detectionnya biasanya ada sesuai dengan logam yang kita ukur, misalkan katodenya itu ada ini holokatodenya misalkan kalsium ya kalsium Ca, kemudian magnesium ya magnesium gitu. Jadi biasanya kita bikin kurva baku dulu menggunakan larutan yang kita ketahui konsentrasinya, kemudian kita ukur sampel dan kita masukkan ke kurva baku. Jadi kita bisa tahu kadarnya berapa. Nah ini validasi metode analisa seperti tadi udah jelaskan di depan ya. Ini karakteristik harus dipertimbangkannya seperti ini. Tadi ada presisi, akurasi, robustness dan lain-lain. Ini kalian bisa lihat di sini di WHO Good Manufacturing Practice Guideline. Situ kalian bisa browsing. Kemudian ada yang namanya yang terakhir ya. Ada uji stabilitas obat. Jadi untuk menjamin mutu tadi ya, kita produk obat yang kita jual itu kita lakukan uji stabilitas. Biasanya uji stabilitasnya kita mengikuti aturan ICH ya, ICH atau International Conference Harmonization ya. Dan biasanya ngacunya ke ASEAN Guideline ya. Nah ini biasanya kita lakukan di suhu sesuai dengan klaim simpan. Misalnya untuk yang produk infusan itu kan klaim simpannya di suhu kamar ya. Nah, kita lakukan stabilitasnya di 30. Nah, kita kelembabannya untuk Indonesia kita pakai 75. Jadi kita lakukan di 30 derajat, RH-nya 75%. Kemudian kapan kita lakukan pengujiannya? Biasanya kita samplingnya untuk tahun pertama kita 3 bulan sekali. 3, 6, 9, 12. Tahun kedua 6 bulan sekali, 18, 24. Dan tahun ketiga kita lakukan 1 tahun sekali.
Kemudian selain long term, kita juga lakukan accelerated. Jadi si produk obat kita itu kita lakukan stabilitas di suhu panas. Jadi di suhu 40 biasanya. Nah ini cukup 6 bulan saja sih, 3, 6 ya, biasanya cuma 6 bulan karena jarang gitu ya untuk obat bertahan lama 2 tahun di suhu panas. Nah biasanya ini namanya accelerated. Nah ini adalah contoh dari gambar climatic chamber. Ini di pabrik saya tempat saya bekerja ini ada climatic chamber. Ini kita bisa atur CRH-nya berapa, suhunya berapa gitu ya. Dan ini bisa kita tempatkan sampel-sampel obat jadi kita di sini. Dan biasanya juga untuk penempatan sampelnya juga kita udah divalidasi ya. Misalnya validasi titik-titik mana yang sudah titik-titik mana yang memang sesuai gitu ya si suhu dan RH-nya. Udah selesai. Ya, sekian penjelasan dan mengenai pengawasan dan mutu obat di industri farmasi. Mungkin ada pertanyaan? Dari teman-teman? Izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Tapi saya nanya tentang AAS tadi, Bu, untuk menguji cemaran logam, Bu. Untuk di Samarinda, sekitaran Samarinda nih, Bu, mungkin apakah ada alat untuk AAS sendiri, Bu, untuk menguji cemaran logamnya, Bu? Oh, alatnya maksudnya. Iya, Bu, benar, Bu. Oh, saya kurang tahu kalau di Samarinda ada alatnya atau tidak. Tapi biasanya kalau industri farmasi itu harusnya punya ya. Terutama untuk yang pemeriksaan yang memang si obatnya itu mengandung logam-logam ya, logam-logam. Kalau misalkan ada obat yang memang harus diukur cemaran logamnya, harusnya sih ada ya, harusnya ada. Kalau di tempat saya kerja itu di itu sebenarnya pabriknya itu ada banyak ya. Di Bandung itu ada 4 unit gitu ya, 4 unit. Nah di setiap unitnya itu ada AAS-nya, itu biasanya memang harus kita harus kita uji gitu ya si logamnya. Seperti itu sih, harusnya sih di Samarinda ada ya. Mungkin Pak Wahyu tahu ada nggak AAS di Samarinda? Saya belum pernah ke Kalimantan soalnya. Oh, bawahnya nggak ada. Gimana? Apakah sudah terjawab? Baik, Bu. Terima kasih, Bu, jawabannya. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Kita ada waktu baru 70 menit ya, berarti masih ada 20 menit lagi. Ini semester berapa? Semester 6, Ibu. Berapa? 5? 6, Ibu. Oh iya. Berarti bentar lagi mau, biasanya ada praktek industrinya ya nanti ya, kalau misalnya udah semester akhir ya? Untuk di Unmul sendiri belum ada Bu untuk ke industrinya. Oh belum ya. Oh, biasanya kalau di industri farmasi tempat saya kerja itu biasanya ada PKL ya. Jadi ada dari industri, maksudnya dari universitas-universitas yang mengirimkan mahasiswanya untuk PKL ya. Biasanya ada sih. Jadi berapa lama ya di industrinya teh? Jadi biasanya kita anak-anak PKL dari farmasi itu tuh biasanya misalkan sebulan di QC, sebulan di produksi, sebulan. Jadi nyobain semua departemen gitu. Kalau di Unmul belum ada ya? Kalau tidak salah di apotekernya, Ibu. Oh iya kan ada peminatan industri, ada peminatan ada ini ya. Berarti belum ke peminatan
industri sama klinis ya, ada dua ya, klinis sama industri ya. Iya, iya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Apakah cukup jelas apa yang sudah saya sampaikan atau masih bingung?